Pada saat matanya melek, mendusin, dia alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas satu ikatan, kira-kira gitu. Baru mendusin, makanya begitu mendusin jangan nyari HP dulu. Mendusin jangan nyari istri dulu. Mendusin jangan nyari minum dulu. Begitu mendusin baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas satu ikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan bicara soal sedikit saja soal kematian juga ya. Tapi kematian yang bukan kematian yang sesungguhnya, kematian yang kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada HP dan ada Quran digitalnya silahkan dibuka surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 42. Ya, nanti kita kaitkan dengan bacaan kita malam hari ini. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-42. Ayat ke-42, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang kematian, bagaimana Allah bercerita tentang kematian dan kita dinasihati setiap malam dengan kematian itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau ada yang mushaf mau buka mushafnya silakan, supaya kita biasa kalau sudah langsung melihat ayatnya itu ingat terus biasanya, nggak lupa gitu kan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Allahul ladzi Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa nih, nafas di sini diterjemahkan dalam beberapa terjemahan itu dengan nyawa, dan nyawa seseorang yang belum mati kapan? Ketika dia tidur. Supaya yakin ya Pak ya, supaya yakin bahwa kita dalam keadaan tidur sebenarnya kita mati. Ini Al-Quran menyatakan demikian. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 42. Wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Jadi nyawanya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang masa kematiannya sudah tiba. Ditahan, nggak dilepas lagi, nggak dikembaliin. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan dia lepaskan nyawa yang lain, artinya yang belum sampai waktu kematiannya, sampai waktu yang ditentukan, sampai kapan nanti, sampai mati yang sebenarnya. Ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ya. Jadi jamaah, menurut
Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-42. Jadi pada saat kita tidur itu ya nyawa kita, jiwa kita itu dipegang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak tahu apa-apa, Pak. Nggak ingat apa-apa. Jadi Bapak bayangkan betul bahwa orang yang wafat itu seperti kita tidur. Nggak tahu apa-apa. Orang istrinya, anaknya nangis segala macam, nggak tahu dia. Ditaruh di mana, nggak tahu dia. Apa digeletakkan, nggak tahu dia. Apa di jalan raya, nggak tahu dia. Apa dimakamkan di tempat pemakaman yang mewah gitu, nggak tahu dia. Keluarganya saja yang memakamkan di tempat yang mewah itu. Misalnya di mana, di Kerawang ya. Atau di tempat pemakaman yang misalnya makamnya karena musim hujan airnya banjir diletakkan di situ, nggak tahu dia. Dimandikan dia, nggak tahu dia. Digotong dia, nggak tahu dia. Kalau Bapak tidur kan begitu ya. Tidur yang sebenarnya, nyenyak, nggak tahu. Tidur, waktu mau tidur di samping kita ada istri. Tapi pada saat kita tidur kita udah nggak tahu ada istri kita atau enggak. Dan istri kita pindahnya. Kalau kita tidur nyenyak kita nggak tahu. Itu Pak. Jadi pada saat kita tidur itu diambil roh kita, nyawa kita. Kendati pun sebenarnya kita masih dalam keadaan berdetak jantung gitu kan. Tapi prinsipnya menurut Al-Quran diambil, diangkat dulu. Diangkat. Makanya kadang-kadang ada orang yang sedang sedang tidur itu mimpinya bertemu dengan macam-macam karena memang bukan dia dalam yang menguasai pada saat itu ya. Nah, cuma ini ayatnya ya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau yang misalnya masa waktu wafatnya itu memang sampai, roh yang dipegang Allah Subhanahu wa taala itu enggak dikembalikan. Ini ditahan nih. Ditahan. Jadi enggak bangun-bangun kan dia. Enggak hidup-hidup, enggak kembali beraktivitas. Tapi kalau yang belum waktunya wafat, ini dikembalikan lagi, itu yang disebut wa yursilul ukhra. Wa yursilu. Yang satu yumsik, dipegang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi yursil dia, dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi, maka kemudian dia siuman. Bahasa kerennya mendusin. Nah, bangun lagi dia, terperanjat lagi, dia baru sadar, kaget, oh ternyata udah jam 4.30. Ternyata udah jam 6, ternyata udah jam 7. Dari sebelumnya nggak tahu apa-apa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu gambaran bahwa sebenarnya tidur kita itu memang ya sebuah situasi di mana kita mengalami kematian. Karena matinya ya masih dalam keadaan berdetak jantung, masih dalam keadaan organ tubuh masih memungkinkan untuk itu. Maka ada ulama-ulama yang menyebutkan ini mati kecil. Mati yang kecil namanya. Mati yang besar adalah mati yang sebenarnya, yang nggak bangun lagi ya. Mati yang kecil adalah mati yang sementara, kemudian dia bangun lagi. Dan ini kita akui jamaah, dan Nabi menyampaikan itu. Mana buktinya? Ya doa mau tidur. Doa mau tidur apa Pak doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Jadi sebelum tidur aku hidup ya Rabb. Sekarang mau tidur aku mau mati. Oh bismika amut. Jadi kata Nabi juga mati sementara. Nah kalau dalam situasi tertentu, kalau yang memang dalam keadaan tidur, kalau ada dua orang yang tidur, ada orang yang tidur kemudian nggak bangun lagi. Nggak bangun lagi berarti masa wafatnya itu Allah sudah tetapkan pada saat dia tidur. Jadi nggak dikembaliin lagi. Kenapa nggak dikembalikan lagi? Ya, kalau menurut ilmu kedokteran, karena organ tubuhnya udah nggak memungkinkan untuk menerima pengembalian itu. Misalnya apa? Jantungnya bermasalah, ya, paru-parunya bermasalah,
ginjalnya bermasalah, ya. Jadi organ tubuhnya nggak mungkin lagi terima itu. Menurut ilmu kedokteran, ya. Jadi ini rasionalisasi, artinya dikembalikan pun udah nggak bisa terima nih fisiknya, udah nggak mungkin, nggak bisa mewadahi itu. Jantungnya sudah nggak bisa, paru-parunya ada gangguan lainnya. Makanya ada orang yang tidur subuh tuh nggak bangun-bangun, dibangunkan sama istri nggak bangun, karena masa wafatnya itu ya pada saat tidur itu. Itu yang menurut bahasa Al-Quran itu yumsik, Allah tetap pegang saja, nggak dikembaliin juga nggak mungkin lagi, organ tubuhnya nggak bisa menerima dia. Ya dalam bahasa lain mungkin ada istilah serangan jantung dan sebagainya, gitu kan, pada saat tidur. Nah cuma kalau kita nih bangun, ya kembalikan, kita bangun, sadar kita. Makanya doa yang paling populer pada saat kita bangun tidur adalah apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Doanya tadi tidur, mati, ya mau tidur. Kemudian bangun tidur itu ya, kita bersyukur karena ahyana, bukan kita yang bangun jemaah. Nih bahasanya nih, bahasa doanya tuh gitu, ahyana, yang membangunkan kami. Yang membangunkan kami. Jadi kalau kita bangun malam, kita bangun mau tahajud, itu yang membangunkan sebenarnya bukan kita, itu Allah yang membangunkan. Lewat apa? Misalnya lewat malaikat, lewat macam-macam yang lain. Yang biasa tahajud, selelah apapun, jam 2:30 biasa dia bangun dia. Bukan dia yang mau bangun sendiri, memang dibangunkan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kebiasaannya, dikirim malaikat dibangunkan. Padahal enggak masang alarm, padahal malam semalam tidurnya larut malam. Tapi 2:30 tetap dia bangun. Bukan bangun sendiri, dibangunkan. Ahyana. Ahyana ba'da ma amatana, bukan kita yang mematikan diri kita, tapi Allah yang mematikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadamu ya Allah tempat kembali yang paling baik, yang paling sempurna. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya soal kematian itu jamaah menurut para ahli nggak perlu ditakuti, karena setiap malam kita sudah belajar kematian itu sebenarnya. Sudah belajar, sudah dikasih pelajaran. Setiap malam diulang. Bahkan ada yang nggak malam aja, yang siang juga ada. Yang habis sholat di atas sejadah, tidur, habis ngaji, lelah, capek, tidur. Di kantor, lelah di kantor, capek, habis sholat zuhur, ada tiang, senderan. Ada juga yang misalnya latihan kematiannya hari Jumat, khotib lagi khutbah, tidur juga, gitu kan, tidur juga, gitu kan. Itu luar biasa jamaah. Jadi memang kalau kita membayangkan bagaimana seperti kematian itu seperti apa, ya seperti kita tidur, kita nggak tahu. Cuma orang yang hidup aja nggak tega. Ini mau dimakamkan, ya Allah makamnya banjir, nggak tega. Yang bersangkutan udah nggak ada masalah lagi, udah nggak ada apa-apa. Seperti kita tidur, kita nggak tahu apa-apa. Di samping kita siapa, kita tidur di atas dipan apa, atas kasur apa, spraynya apa, pakai selimut apa enggak, kita nggak tahu. Seperti itulah. Cuman yang hidup ini yang nggak tega kadang-kadang. Ya Rob, baru dimakamkan hujan lebat, ya Rob. Gitu. Saya dulu begitu Pak perasaan saya. Sampai saya bilang, ya Allah ini perasaan saya itu apa namanya, banjir nih. Baru dimakamkan, makam orang tua, sampai pikiran saya bawain payung aja taruh di atas makam itu. Begitu pikiran, karena kita masih terbawa situasi kehidupan. Padahal orang yang dimakamkan sudah mau banjir, mau dalam keadaan tanah lembek, mau dalam keadaan di mana dimakamkan, ya apa dilepas di lautan atau di makam-makam yang harganya mahal, nggak ada lagi berita tentang itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada bab penting sedikit sebenarnya, apa sudah baca atau belum, tapi barangkali penting untuk kita baca. Ini tentang apa namanya, bangun dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sahih Imamail Muhaddisin Nabi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari
wa bil Husain Muslim, Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi. Sebenarnya ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nama panjangnya ini dia tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut sanad dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yaqidu syaitanu ala qafihi ra'si qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Jadi syaitan itu ketika orang tidur itu, jadi dia dibelenggu oleh 3 ikatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kita tidur kita dibelenggu oleh 3 ikatan syaitan. Uqad, salasa uqad. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha. Jadi memang masing-masing ada pada tempatnya ikatan itu. Alaika lailun tawilun farqud. Jadi hati-hati, waspada, ya. Ada malam yang panjang, kadang-kadang kita lalai, farqud, maka bangun, ya. Bangunlah, farqud. Fa in istaiqaza wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatun. Apabila seseorang bangun dari tidur, ya. Jadi bahasa Arab kayak memang bangun dari tidur tuh namanya istaiqaza. Kalau bangun dari duduk namanya qama. Ya kan? Bangun juga tapi bangun dari duduk, ya qama dia. Tapi kalau bangun dari tidur bukan qama, dia istaiqaza. Jadi pada saat seseorang bangun dari tidur dan dia zakarallah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, in halat uqdah. Jadi pada saat matanya melek mendusin, dia alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas satu ikatan, kira-kira gitu. Baru mendusin, ya, makanya begitu mendusin jangan nyari HP dulu. Mendusin jangan nyari istri dulu, mendusin jangan nyari minum dulu. Begitu mendusin baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas satu ikatan. Itu baru satu. Fa in tawaddoa. Nah, jadi jamaah habis bangun tidur itu fa in tawaddoa in halat uqdah. Dia bangun, ya, dia mengucap zikir dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala lepas satu ikatan. Tapi dia nggak diam, dia bangun ngambil air wudu. Dia ngambil air wudu itu lepas 2 ikatan. Ikatan yang kedua itu dilepaskan lewat air wudu. Jadi jamaah kalau sempat bangun malam, baik itu jelang subuh maupun tidak jelang subuh. Ini kan sebenarnya satu gambaran kalau bangun malam itu mau subuh ya kita wudu memang. Yang kedua, kalau bangun malam belum waktunya subuh, kita bangun malam, kemudian kita ke kamar mandi, ya, supaya ikatan yang kedua itu lepas, ya berwudu. Kalau sudah berwudu kan sayang tuh tidak salat sunnah. Kalau mau baca Quran, kalau mau salat sunnah ya salat sunnah, tahajud kan gitu ya. Jadi jangan dibiarkan sebenarnya pada saat kita mendusin malam juga, pada saat kita bangun pagi. In halat uqdah, fa in tawaddoa in halat uqdatun, ya. Fa in shalla in halat uqdatu uqadu kulluha fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Apabila setelah wudu kemudian dia melaksanakan sholat, maka lepas semua ikatan-ikatan itu. Bangun, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ jangan wudu, ambil wudu kemudian melaksanakan sholat. Baik itu nanti salat sunnah, qiyamul lail, salat tahajud, maupun salat mau melaksanakan ibadah sholat subuh. Selesai itu. Kalau itu yang sudah terjadi, maka lepas semua ikatan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka kemudian menjadi orang yang dia bersemangat. Orang yang biasa bangun subuh atau yang biasa tahajud, Pak, siangnya tetap bersemangat kan? Emangnya kalau misalnya orang yang biasa tahajud kemudian biasa bangun subuh, jamaah subuh, kemudian siangnya atau pagi-paginya itu lemes, lesu? Enggak, Pak, tetap semangat kan? Itu kalau biasa. Kalau nggak biasa memang iya.
Misalnya apa kemudian orang yang biasa bangun malam salat tahajud kemudian paginya itu kelihatannya ogah-ogahan? Enggak, Pak, tetap semangat. Buktinya itu kita bisa lakukan tuh. Kita latihan pada saat bulan puasa tuh. Ya, lelah memang kalau yang nggak biasa ya. Kemudian hari pertama, hari kedua itu memang terasa betul perubahannya. Jadi ada malesnya, ada lelahnya. Tapi begitu latihan udah sekitar 3-4 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu kan puasa biasa aja pas siang kita. Padahal malam kita tarawih, kemudian fisik juga sedikit kurang konsumsinya. Malamnya bangun, baca Quran. Sebelum waktunya subuh kita udah bangun karena sahur. Tapi tetap biasa, Pak. Setelah 1 minggu itu biasa aja. Paling memang hari pertama, hari kedua itu memang ada perubahan pola, pasti perubahannya. Tapi menjadi biasa, gitu kan ya. Jadi tetap dipandang orang yang akan mendapatkan semangat dalam hidup ini. Dia fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi. Kalau tidak seperti itu maka dia menjadi orang yang kehilangan semangat itu. Kehilangan motivasi. Ya ogah-ogahan lah. Orang yang semangat berusaha itu kan yang bangunnya pagi-pagi. Yang bangunnya siang itu biasanya memang udah dan malah pusing, Pak, malah terlalu kelamaan juga tidur itu menjadi tidak bersemangat lagi gitu kan. Apalagi orang-orang yang berusaha pasti bangunnya pagi-pagi gitu kan ya. Maka ini menjadi bagian penting buat kita. Dan itu kan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Apa doanya, Pak? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya. Ya Rabb, berkahi umatku yang bangun pada pagi hari. Maksudnya adalah pada pagi-pagi, tentu saja jelang-jelang salat subuh atau wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan ya. Kalau tidak bangun seperti itu, tidak melepaskan tiga ikatan itu, maka dia termasuk orang yang mempunyai jiwa yang tidak punya semangat, kaslan itu menjadi malas. Jadi gini, Pak, bangun pagi kalau begitu ada 3 hal yang penting menjadi perhatian kita. Pertama, mendusin, jangan lupa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, kalau kita udah biasa nih wudu kan salat subuh sudah. Yang ketiga, sholat rakaataini, ya gitu kan. Jadi kemudian melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat tentu di sini adalah sholat subuh, gitu kan ya. Nah, orang-orang yang sudah melaksanakan 3 hal ini itu dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang diberikan motivasi dan semangat tinggi. Nah, jangan sampai ditinggalkan. Jadi kalau ada orang yang bangun pagi, dia cuma alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, enggak ngambil wudu dan enggak sholat, itu sebenarnya masih ada 2 ikatan yang belum lepas tuh, gitu kira-kira. Masih ada 2 ikatan yang belum lepas, baru 1. Atau dia bangun ya biasa saja nih, ya sadar dengan waktu, enggak dia yakin bahwa Allah wafatkan sementara, Allah yang membangunkan sementara. Dia merasa biasa saja. Pada siang dia kemana-mana tuh sebenarnya dia masih digenggam oleh 3 ikatan setan itu. Bangun tidurnya juga enggak bersyukur, wudunya juga enggak, salat subuhnya juga enggak. Ada enggak muslim yang begitu kira-kira? Ada, banyak kira-kira. Ya berarti kesehariannya dia menurut hadis ini digambarkan bahwa dia masih digenggam oleh setan, dibelenggu oleh setan dengan 3 ikatan itu. Maka wajar kalau dia kehidupan sehari-harinya itu ya nggak karu-karuan, karena dia masih dibelenggu oleh ikatan-ikatan setan tadi itu, 3 ikatan. Kalau misalnya berdagang, ya miring-miring, nyerempet-nyerempet dikit, karena masih ada ikatan setan kan. Nggak merasa dia kalau dia menipu konsumen, menipu pelanggan, kalau dia bekerja kemudian nggak jujur, nggak amanah, karena masih diikat. Kalau dia bergaul keseharian, dalam pergaulannya komunikasinya juga nggak bagus, karena masih diikat itu. Yang sudah lepas dari 3 ikatan itu saja masih kadang-kadang masih banyak terjadi hal-hal yang menyimpang, apalagi yang tidak melakukan hal yang 3 tadi,
berarti memang masih punya PR tuh, ada 3 ikatan yang masih membelenggu dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama di dalam Wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Nih, Rasulullah kalau dia mendatangi awa ila firashihi. Tuh kan, bahasa Arab beda lagi nih. Awa, kalau awa itu artinya datang ke tempat tidur. Kalau datang hadir saja bisa hadoro, bisa ja'a. Luar biasa bahasa Arab tuh kayaknya. Datang, ya, mendatangi satu tempat bisa ja'a, mendatangi satu majelis, satu situasi keadaan di mana banyak orang bisa hadoro. Beda lagi artinya. Nah, kalau datang ke tempat tidur, mau tidur, itu bahasanya bukan ja'a, bukan hadoro, tapi awa. Iza awa ila firashihi, jadi Rasulullah kalau mendatangi tempat tidurnya qala nih. Ini sangat populer. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau hadis ini enggak ada bismika lagi. Jadi bismika Allahumma ahya, enggak ada wa bismika amut, enggak pakai ada lagi wa bismikanya. Hadis ini bismika Allahumma ahya wa amut. Wa idza staiqaza, kalau bangun dari tidur, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apabila dia bangun dari tidur, Rasulullah SAW berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini hadis yang memberikan informasi tentang doa mau tidur dan bangun tidur. Populer doa ini. Jadi kita tahu sumbernya jelas. Jadi kalau ada orang lain berdoa dengan doa-doa yang lain, ya kalau di Al-Azkar memang banyak doanya. Doa bangun tidur, doa mau tidur itu banyak doanya, versinya banyak. Ya. Jadi sahabatnya kan bermacam-macam. Mungkin Aisyah melaporkan kalau Rasulullah mau tidur itu kan, kok doanya ada yang bunyinya begini, kemudian disampaikan sahabat kemudian merekam itu, ada doa Rasul yang lain, tidak seperti yang disebutkan tadi, tetapi ada doa yang disebutkan tadi itu sangat populer. Kita lihat lagi. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqaza ahadukum falyakul alhamdulillahillazi radda 'alaiha ruhi. Nah, ini ada satu doa yang lain yang Rasulullah juga berdoa dengan doa ini. Hadis ini lewat Abu Hurairah. Doanya bukan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, tetapi doanya begini. Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala allazi radda, yang mengembalikan. Nah, kadang ayatnya tadi kan diambil dulu ruh kita. Radda alayya ruhi, yang mengembalikan kepadaku ruhku. Jadi jelas nih, versi Rasul juga pada saat seseorang tidur itu diwafatkan sementara, gitu kira-kira. Makanya kita ketika bangun tidur doanya alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Ini versi doa yang lain ya jamaah ya. Ini untuk menunjukkan bahwa pada saat orang tidur itu untuk sementara ya, untuk sementara rohnya atau jiwanya itu dipegang Allah Subhanahu wa taala. Wa'afani fi jasadi, dan mengafiatkan, menyehatkan ya. Menyehatkan badanku, bangun tidur dikembalikan rohnya, kemudian yang memberikan kesehatan. Wa'afani fi jasadi wa adzina li bizikrihi, dan mengizinkanku untuk berzikir kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kepadaku. Jadi diambil sementara, kita bersyukur karena dikembalikan lagi pagi, karena banyak yang nggak dikembalikan, nggak bangun paginya. Wa'afani fi jasadi, sehat. Jadi pada saat kita bangun tuh, kita kan apa bahasanya tuh bergerak sana sini, pegel apa. Nah itu kemudian terasa sekali. Wa'afani fi jasadi wa zinali bizikrihi. Ada orang yang bangun sih bangun, cuma bangun nggak bisa bergerak, bangun nggak bisa turunin kaki,
Bangun nggak bisa jalan ke kamar mandi, ya cuman bangun karena tidak ada afani fi jasadi itu nggak diberikan. Cuma sekedar melek saja matanya, tapi nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa jalan ke kamar mandi, nggak bisa ngambil wudu, gitu kan. Nggak bisa minumnya diambilin, kan banyak yang seperti itu. Tapi wa'afani fi jasadi wa azinali bi zikrihi, dan mengizinkan ya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kalau begitu memang bangun tidur PR kita sesungguhnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berzikirnya bagaimana jamaah? Cara berzikirnya adalah dengan berdoa bangun tidur. Nah, itu sudah pasti. Jadi jangan ngapa-ngapain dulu bangun tidur. Bangun tidur melek, jangan nyari HP, nyari buku diary, buku kerja, ambil minum, jangan. Belum ngapa-ngapain begitu melek sadar alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru silakan Bapak mau yang lain. Tapi kalau menurut hadis ini jangan ngapa-ngapain dulu, bangun. Setelah berdoa ambil wudu. Setelah wudu salat sunnah, mau salat tahajud, mau kalau bangunnya jelang subuh ya wudu untuk melaksanakan salat subuh atau salat sunnah di rumah dulu yang 2 rakaat sebelum ke masjid. Salat sunnah sebelum subuh, ya, bukan yang salat sunnah qobliyahnya. Yang 2 rakaat sebelum subuh itu yang jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu. Ada ulama yang menyampaikan bahwa salat sunnah yang 2 rakaat itu salat sunnahnya di rumah. Begitu dari rumah sampai ke masjid, Bapak sampai di masjid salat sunnah qobliyah, ya beda lagi, lain lagi. Jadi salat sunnah begitu bangun tidur, itu yang dimaksud dengan misalnya dengan satu pernyataan Nabi bahwa 2 rakaat setelah wudu itu sebelum melaksanakan salat subuh itu bukan sunnah qobliyahnya, itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingin meyakinkan betul pada para jamaah bahwa saya sering menyampaikan bahwa pada saat kita tidur memang kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sudah tahu apa ya dalilnya, dasar hukumnya adalah surat Az-Zumar, surat keberapa Pak? Surat ke-39 ayat ke-42. Latihan mati setiap malam latihan mati. Ya begitulah kira-kira gambaran orang yang wafat, seperti kita tidur pada saat alhamdulillah ruh kita Allah kembalikan kan. Alhamdulillah ruh kita Allah kembalikan. Ada yang tidur berdua sama istri, ya, ada yang bisa jadi suaminya nggak dikembalikan ruhnya, ada yang bisa jadi istrinya nggak dikembalikan ruhnya. Salah satu saja yang bangun, bisa jadi juga dua-duanya nggak bangun, ya. Bisa jadi juga dua-duanya bangun. Kalau dua-duanya bangun atau salah satunya bangun, yang bangun itu artinya dikembalikan rohnya. Belum waktu wafatnya, belum sampai masanya, makanya kembali rohnya. Dan kita mendusin, kita bangun dari tidur itu, dan kita sadar itu. Jadi jamaah begitulah kira-kira gambaran orang yang diwafatkan sementara dan yang diwafatkan dalam keadaan yang sebenarnya. Dan jangan lupa bahwa kita tidur itu adalah bagian dari latihan kematian. Jadi sebenarnya biasa saja soal kematian itu biasa. Ya, apakah tiba-tiba ataukah nanti-nanti itu soal lain. Kita tidur kadang-kadang juga tiba-tiba kok. Kita nggak niat tidur, tahu-tahu tidur. Kita kecapean misalnya baca Quran terus tidur. Lagi duduk di masjid hari Jumat tidur juga. Sama dengan kematian kan. Kita juga nggak tahu, tiba-tiba kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya kita nggak tahu juga. Sama dengan kita nih, apa di tempat di rumah, apakah di perjalanan, apakah di mobil, di meja kantor, apakah sedang di masjid, apakah sedang sujud, apakah di meja orang yang sedang melaksanakan kemaksiatan, ya. Sama dengan tidur juga begitu. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita masih baca beberapa bagian dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita ambil beberapa poin-poin penting, ya. Karena sebenarnya biasa kita bangun tidur biasa. Kita mau tidur biasa, kita tahu doanya. Tapi ada poin-poin penting yang barangkali kita bisa ambil lebih dalam, jadi pemanaannya, dan kita bisa lebih meyakini bahwa
tidur kita, bangun kita, itu semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau disampaikan, jemaah? Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Oh iya, iya artinya gini Pak, itu kan artinya Bapak mau setiap malam itu kan tidak ada batasannya Pak ya, bangun malam itu. Jadi kalau misalnya mau salat tahajud, ya itu silakan. Kalau tidak mau salat tahajud juga silakan. Tapi salat tahajud itu kan memang disunnahkan. Dan ini menjadi perhatian, ya. Tidak hanya Rasulullah menegaskan, tetapi Allah juga menegaskan. Jadi salat sunnah qiyamul lail itu yang Allah tegaskan betul, ya. Kecuali Rasulullah SAW adalah salat tahajud. Begitu sangat pentingnya. Jadi kalau Bapak misalnya sampai 2-3 kali bangun malam, ya, karena misalnya apa istilah, ada orang yang ke kamar kecil itu bisa berkali-kali, gitu kan ya, ya apa namanya. Bapak bisa laksanakan 1 kali misalnya, yang bangun yang berapa nih misalnya kan, yang 2:30 ya. Kalau misalnya tidur jam 9 atau jam 10 bangun, jam 11 bangun misalnya, anggap aja itu bangun karena memang ingin bangun melaksanakan hajat, buang air kecil karena ada gangguan-gangguan kesehatan yang lain gitu kan ya. Tapi tetap Pak, tetap jangan lupa begitu Bapak bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jangan, bukan berarti kita tidur, bangunnya itu kan kita bangun tidur itu malam, ini kan bisa 2-3 kali ya Pak. Bisa 2-3 kali, tapi jangan lupa doa itu tetap kita. Jadi bukan hanya bangun memang yang di ujung tadi yang kita baca doa itu. Ya, karena kita bangun 2-3 kali malam itu juga karena Allah bangunkan juga. Ya bukan karena kemauan kita juga ya. Cuma nanti salat tahajudnya misalnya kita pada yang kemana nih, bangun yang jam 2:30 misalnya, yang jam 2. Karena waktu afdolnya memang pada jam-jam 2/3 malam. Ya, atau 1/3. Ada 1/3, ada 2/3, 2/3-nya. Yang jam 2:30, yang jam 2 ya. Kalau mampu mau udah enggak usah tidur lagi tuh dari jam 3. Sudah, enggak usah tidur lagi. Apalagi kalau tidur takut kebablasan subuhnya, sudah baca Quran saja Pak. Kalau enggak zikir, menunggu waktu jelang masuk waktu subuh gitu. Jadi tidak mesti setiap bangun itu Bapak melaksanakan salat tahajud ya. Jadi bangun yang tengah malam saja misalnya, ambil saja waktu yang paling jelang subuhnya pada malam terakhirnya. Silakan Pak, ada lagi yang mau disampaikan? Iya, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikaitkan dengan pengetahuan kita sudah ada kaitan dengan tugas salah satu diantaranya penanggung jawab. Tapi Allah dari ayat dan ayatnya sekali kita dengan bagaimana penjelasan kaitan dengan tugas malaikat menjawab. Iya. Yang kedua, orang yang mati tidak tahu apa-apa. Ada juga penjelasannya dari Qur'an alam barzakh. Alam barzakh itu kayak dibaca, melihat, tahu apa yang dia akan dibawa dan sebagainya. Bagaimana penjelasan kaitan dengan surat dengan tadi 2 hadis yang bangun tidur dan bangun tidur. Iya baik ya. Ini ya artinya secara fisik material ya, itu orang yang wafat itu maksudnya sudah tidak tahu apa-apa, alam fisiknya sudah tidak ada. Artinya kalaupun dia nanti ada hal-hal yang disampaikan oleh agama dia, begitu dia wafat dia masih melihat orang yang keluarganya yang masih hidup itu kan. Ada informasi juga dari banyak misalnya tokoh-tokoh agama yang menyampaikan siapa yang datang bertakziah gitu kan, siapa yang ikut mendoakannya, itu sudah alamnya berbeda lagi Pak. Jadi dia hidup sudah di alam yang berbeda, tapi di alam fisiknya sudah lepas. Artinya gitu, sudah nggak tahu apa-apa dia.
Sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan sesuatu yang sifatnya fisik lewat fisik dia. Karena fisik dia sudah kembali ke situasi dan kondisi alam yang berbeda. Kalau dia kemudian digambarkan oleh agama, dia bisa melihat dan tahu dan ngerti seperti apa orang-orang yang masih hidup itu sudah berada di alam metafisik, alam non fisik ya. Jadi tahu dan ngertinya itu seperti apa itu sudah bukan di alam materi lagi, ya sudah dijelaskan oleh agama, sudah di alam yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, gitu ya Pak. Yang kedua tadi tentang bukan, tadi ada dua. Yang pertama, oh tugas malaikat maut itu kan. Gini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Allah mengembalikan itu, ya kita kan juga tidak dikasih informasi ya. Jadi prinsipnya Allah yang memberikan rizki, misalnya soal rizki ya. Tapi mekanismenya Allah memberikan satu kesempatan, satu tugas kepada malaikat lain ya, yang itu menjadi bagian dari menjadi bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang begini ya, dalam kajian filsafat agama itu memang ada penjelasan yang menyatakan Allah tidak langsung mengolah alam ini ya. Jadi alam ini diolah lewat sunatullah, karena Allah itu zat yang maha agung dan tak terbatas. Alam ini kan alam yang terbatas. Alam yang terbatas ini terdiri atas struktur ya, struktur yang ada. Nah, yang tak terbatas ini ketika langsung mengatur yang terbatas itu nggak mungkin, yang terbatas akan hancur. Jadi Allah kemudian melibatkan pihak lain. Allah melibatkan Rasulullah, Allah melibatkan malaikat, itu kan. Allah melibatkan sunatullah dan sebagainya. Jadi Allah sebagai pemegang kekuasaan yang maha agung itu, pada saat dia ingin melaksanakan hal yang dia lakukan itu, dia tidak langsung melaksanakannya lewat dirinya sendiri. Karena kalau dia yang langsung mengatur itu, ini alam ini terbatas, nggak mungkin berhadapan dengan sesuatu yang tak terbatas itu. Maka alam ini akan hancur. Oleh karena itu lewat mekanisme, ada malaikat, ada para nabi, ada rasul dan sebagainya gitu kan. Nah, dalam kajian filsafat Islam itu dibicarakan soal itu. Jadi ada yang menyatakan langsung berhadapan dengan yang mau diaturnya ya. Ada yang menyatakan bahwa supaya logikanya bisa diterima, oh Allah melibatkan pihak-pihak lain. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan bahasanya itu misalnya inna nahnu nazzalna dzikra, kami itu kan berarti tidak sendiri, melibatkan yang lain, melibatkan pihak yang lain. Banyak Allah menyebutkan bukan ini tapi inna, itu artinya bahwa Allah melibatkan pihak lain, tidak melakukannya sendiri. Dia melakukan sendiri bisa, cuma melibatkan pihak yang lain. Saya kira begitu ya. Dalam kajian tafsir bisa lebih luas lagi dibicarakan soal itu. Baik jamaah, saya kira cukup ya. Dan waktu Isya sudah harus kita laksanakan. Mari kita tutup pengajian kita malam hari dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadan lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.